basically namaku Priscilla dan aku itu baru lulus tahun ini S1 jurusan ekonomi di National Taiwan University atau yang biasanya kita kenal sebagai Kuoli Taiwan Daxue. Jadi ada 4 kelas yang harus kalian ambil ketika kalian kuliah di Taiwan. Yang pertama itu yang paling penting yaitu Pixiu, artinya itu required class. Jadi itu adalah course yang kalian harus ambil untuk kalian lulus jurusan kalian. Untuk kalian lulus kuliah, udah itu. Dan yang kedua itu adalah Sine Xianxiu. Sine Xianxiu itu adalah elective course, tapi yang berkaitan dengan jurusan kalian. Jadi kalian nggak boleh ambil jurusan yang dari jurusan lain gitu. Misalnya kayak aku jurusan ekonomi dan Sine Xianxiu aku tuh yang kira-kira seperti money and banking, terus ada investment yang elektif tapi tetap berkaitan dengan jurusan ekonomi gitu. Nah yang ketiga itu baru CY Xianxiu. Itu adalah elective course yang kalian boleh ambil di luar jurusan kalian. Misalnya kalian kalau mau ambil kelas-kelas yang misalnya tentang gardening, jurusan agronomi gitu, kalian boleh ambil itu, dan itu ada kredit-kreditnya. Dan yang terakhir itu adalah Tongsi. Tongsi itu adalah kayak common course bahasa Inggrisnya. Jadi misalnya itu kayak exploring Taiwan, itu kayak kita belajar bagaimana mengenal Taiwan itu ada apa, culture-nya gimana, ada kelas-kelas seperti itu yang memang disediakan buat murid-murid di Taiwan. Common course yang lain itu misalnya kayak kelas Mandarin, kelas bahasa Inggris, itu semua termasuk ke dalam Tongsi ini. Dan setiap jurusan itu punya syarat-syarat tersendiri mengenai jumlah dari elective course, required course, common course, dan itu tuh kita harus ngecek sendiri jurusan kita itu butuhnya kreditnya berapa supaya kita bisa lulus kuliah kita. Kalau ditanya kelas paling aneh apa ya? One eternity later. Oh, aku pernah ngambil kelas yang namanya itu kayak biology in the movie. Jadi kayak kita tuh literally datang ke kelas cuman untuk nonton aja gitu. Itu seru sih, tapi ya tetap ada tugas-tugasnya. Tapi tugasnya itu gampang banget, kayak kita tulis reflection dari film yang telah kita tonton, misalnya apa yang kita rasakan, terus kira-kira pendapat kita tentang film itu apa. Ya menurut aku kelasnya agak gimana ya, somehow tuh kayak buat males gitu loh datang kelasnya, kayak ngapain cuma nonton kan. Tapi ya di situ ada serunya juga sih, kayak nonton bareng teman-teman kan. Soalnya kebetulan aku juga sekelas sama teman-teman Indo aku yang lain gitu. Dan kelas kedua yang paling aneh itu ini What Really Bugs You. Itu kalian pas denger judulnya itu ngerti gak sih itu lagi pelajarin apa? Jadi kayak What Really Bugs You gitu kan. Terus ternyata kelasnya itu kita pelajari serangga, kita pelajari insect, dan itu tuh beneran kayak ngapain kita, maksudnya kayak ngapain. Terus kayak aku inget banget assignmentnya itu kayak kita kita kan ambil 1 semester. Nah dalam 1 semester itu kita harus harus foto serangga yang kita temui, terus kita post jadi dia ada buat grup gitu, grup Facebook gitu. Terus gurunya itu suruh kita kayak buat classification ya, jadi spesies serangga itu apa, terus tipenya apa, terus ya gitulah, kayak
agak gak jelas juga sih, cuman kayak nggak tahu juga kenapa aku ambil ya. Terus kayak dari kelas ini tuh aku kalau setiap biasanya orang kalau lihat serangga pasti kayak lari gitu kan, tapi aku tuh kayak serangga mana, langsung kayak coba foto gitu untuk assignment ini sih. Jadi ya itulah kira-kira selama 4 tahun kelas teraneh yang pernah aku ambil. Selama 4 tahun kuliah di Taiwan, aku belum pernah ketemu dosen yang kayak misalnya kayak dosen terburuk gitu ya di Taiwan. Kayaknya sih nggak pernah ya. Cuman pengalaman aku kalau misalnya teman-teman masuk ke kelas yang dosennya itu udah kayak rada tua gitu atau udah berumur, ya bersiap-siaplah Anda harus belajar sendiri, belajar mandiri sendiri, karena dosennya itu sudah tidak memiliki kekuatan untuk mengurus murid-muridnya yang segitu banyak, kayak ada 100-an gitu kan. Jadi kayak beneran ngajarnya itu cuman kayak tuh di papan tulis, atau enggak even ada yang kayak cuman baca PPT, ya gitu deh. Tapi kalau ditanya pernah nggak sih ketemu dosen yang baik di Taiwan gitu, di Taita? Ada sih satu, itu aku ingat banget. Kalian tahu kan, teman-teman yang kuliah di Taiwan pasti tahu banget kalau pelajaran kalkulus itu tuh kayak pas tahun pertama itu pelajaran yang banyak banget orang yang kena tang itu artinya gak lulus kelas itu. Jadi kebetulan banget nih, aku pas tahun pertama ambil kelas kalkulus ini, aku ketemu sama dosen yang dia tuh baru jadi TA, jadi kayak baru jadi asisten profesor, terus dia sekarang jadi profesor gitu kan. Jadi kalian bisa bayangkan betapa baiknya dia gitu, karena kayak dia pasti tahu banget murid-murid tuh butuh apa. Jadi aku tuh ya matematika aku tuh kurang banget, aku kurang pandai, tapi kayak jadi kayak pas ujian pertama kali aku tuh gagal, aku tuh kayak istilahnya remedial, aku nilainya di bawah 60 gitu. Untuk teman-teman yang belum tahu, kayak 60 itu standar nilai di Taiwan gitu. Terus jadi aku nggak lulus kan, terus aku takut banget dong nanti di final examnya gitu aku nggak bisa lulus kelas ini gitu, jadi aku harus retake kelas ini lagi. Terus aku takut banget, terus aku sampai cari gurunya, aku kayak tanya kayak Laoshi wo hui bu hui guo gitu, aku bisa lewat gak sih kelas ini? Terus gurunya tuh bilang pelajaran selanjutnya itu nanti nggak gitu susah kayak pelajaran yang sekarang, menurut aku kamu boleh coba gitu. Kayak baik banget gurunya. Terus gara-gara itu aku sering banget dong kayak datang sama gurunya, terus gurunya bilang kalau kamu masih ada pertanyaan kamu boleh datang ke office hour aku gitu. Jadi aku beneran datangin dong, dan beneran gila, di office hour-nya dia jadi kayak di kantornya dia tuh kan ada kantor guru kan, terus dia buka satu kelas gitu khusus untuk ngajarin aku kayak soal-soalnya segala macemnya. Jadi kayak buat nilai aku tuh makin lama makin meningkat gitu. Jadi ya itu sih kayak menurut aku dia the best teacher selama aku 4 tahun di Taiwan sih. Maksudnya kayak terharu banget ada guru yang senior gitu. Kelas-kelas di Taiwan itu ada beberapa kelas yang dalam bentuk bahasa Inggris dan ada yang dalam bentuk Mandarin. Jadi sebenarnya itu tergantung jurusan sih. Kebanyakan kalau kalian teman-teman ambil jurusan yang berbau bisnis gitu, kemungkinan besar kelas-kelasnya itu akan banyak dibuka dalam kelas bahasa Inggris. Tapi kalau bagi teman-teman yang mungkin ambil engineering dan lain sebagainya, mungkin kesempatan untuk dibuka kelas bahasa Inggrisnya itu akan lebih sedikit. Tapi kayak aku percaya kayak karena sekarang banyak banget anak-anak internasional yang datang bersekolah di Taiwan, aku lihat kayaknya udah banyak banget kelas-kelas yang dibuka dalam bahasa Inggris gitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen banget datang ke Taiwan untuk sekolah, kuliah, menurut aku jangan takut duluan karena kalian nggak sanggup dengan bahasa-bahasa Mandarin yang super banyak dan super ribet. Jadi kayak menurut aku sih, kalau kalian bisa gimana ya, kalau kalian benar-benar niat untuk belajar,
ya aku rasa kalian pasti bisa dong. Kalian pasti bisa survive di Taiwan ini. Dan at least kalian, at least teman-teman boleh belajar basic Mandarin dulu, seperti conversation sehari-hari, karena sebenarnya ya setiap jurusan itu pasti punya vocab Mandarinnya sendiri yang harus kita pelajari lagi gitu. Jadi menurut aku kalau teman-teman udah bisa conversation dalam bahasa Mandarin sehari-hari pun, yang simple-simple aja pun, menurut aku tuh udah oke banget sih untuk survive di Taiwan ini. Kalau teman-teman nanya worth it gak sih kuliah di Taiwan? Menurut aku sih worth it banget ya, karena di samping kita bisa lulus dengan jurusan yang kita inginkan, kita juga bisa ada extra point, yaitu kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa Mandarin gitu. Karena pengalaman aku sih, ya aku seneng banget sih kayak di Taiwan ini bisa kenal teman-teman di luar negeri yang lain, kayak teman-teman international student yang lain gitu. Jadi kayak bukan hanya kenal berbaur dengan satu negara doang, tapi kayak berbagai macam negara tuh kita bisa tahu tentang culture mereka, bagaimana mereka hidup gitu kan. Jadi itu memperluas pergaulan daripada kita. Dan yang aku suka dari Taiwan ini adalah kayak mereka tuh bakal provide suasana yang sangat nyaman di library mereka. Jadi kayak orang Taiwan ini sangat menghormati dan menghargai murid-murid ataupun orang-orang tua lainnya yang mau belajar atau hangout di library gitu. Jadi library-nya tuh di Taiwan itu, library itu beneran kayak bagus banget, comfy banget, dan beneran kayak kita tuh ya memang gimana ya, kayak mereka tuh buat library itu, perpustakaan itu seolah-olah kayak rumah kedua kita gitu. Jadi aku lihat di sana tuh bukan hanya anak muda aja, tapi kayak orang-orang tua tuh yang dulu mungkin alumni atau yang mungkin mereka mau belajar lagi, mereka masih ada di library itu, di perpustakaan itu. Jadi ya gitu sih, aku seneng banget, kayak aku miss that time ketika aku bisa belajar di library. Ya terus kayak tidur di library juga, bisa juga kayak kadang aku juga nonton di library gitu, kayak karena senyaman itu loh perpustakaan di Taiwan. Oke deh, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau teman-teman ada penasaran apa mengenai Taiwan, misalnya kayak tips-tips untuk sekolah di Taiwan, atau misalnya kayak campus tour, kayak pengen tahu sekolah di Taiwan itu kayak misalnya National Taiwan University itu bentuknya seperti apa, boleh komen di bawah ya, biar aku semangat untuk buat videonya. So don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel ya.